apaan? Anjing. Emang lu dipaling apaan? Baju semua akrab loh. Siapa akrab? Pas gua videoin ya. Kalau dia mulus Jangan kayak gitu ah. Ya udah sini. Kalau ada udara kan, mau diudarahin nggak? Sini coba sini dah. Ada baju Sini ya dongo. Lah estetik tolong. Ngapain emang? kalau misalnya lu udah ngomong dari kapan? Iya mending dimarin. dia biar kata Lu mau celana apa ini kan yang mulutang gini. Oh, ada CCTV ada CCTV. Lu yang mau saya juga kan pakai duit, nanti gua bilang ke bapak gua. Kenapa jadi usaha? Enggak ada Lu urusan. giliran maling Bapak aja lu lu. kagak mau usaha lu anjing lu. Sama bapak lu enggak ada urusan. Anjing. Itu bukan gua ya yang ngeceknya. Nangis cengeng tolong. Bawa ke PK. Bawa ke PK. Si Pak. Nah, ini kok misahin bang? Bukan cewek di kampung gua. Di sini kampung. Selamat malam Bu, dengan Ibu siapa? Sri Murni ya. Saat ini Ibu Sri Murni datang ke kantor organisasi kami PKWI DPP Provinsi Banten ya, yang ada di Banten. Ya, izin Bu, terkait apa nih Ibu akan menyampaikan ke kami dari Persatuan Karya Wartawan Indonesia? Ya, sebelumnya mohon izin, perkenalkan saya dengan Sri Murni. Di bulan Desember bisa disebut kasih saudara itu kan, atas nama Agusti Randa datang ke kami bahwa melaporkan bahwa anaknya atas nama Jihan itu dikeroyok sama teman sepermainannya gitu kan. Terus saat bikin LP kebetulan Pak Agus datang sendiri, bikin LP sendiri. Ternyata tanggapan dari Polres Bogor itu lambat. Dari Polres Bogor itu sangat lambat. Lambatnya dari segi apa Bu ya? Dari segi perkembangannya. Malahan pas yang kita tahu kan selama ini bahwa visum itu tidak bayar ya. Sedangkan mereka bayar. Terus untuk perkembangan selanjutnya harus tes psikolog dimintain juga. Dimintain berapa tuh Bu anggaran? Bisa saat mintanya sih antara 1 sampai 3 katanya. 1 sampai 3 juta. Makanya karena keterbatasan ekonomi minta tolong ke kami pada bulan Januari kalau nggak salah ya. Januari. Iya. Kejadian itu kebetulan si Jihan ya. Adik Jihan ini usia berapa ya Bu ya? Di bawah umur. Di bawah 15 umur. tahun. Hah? Dia masih sekolah. Masih sekolah ya Bu ya? Saat itu beliau tinggal di mana Bu ya? Beliau tinggal di Depok, cuman karena TKP-nya di Bogor, di Kabupaten Bogor, kakaknya masuknya ke Polres Kabupaten Bogor. Ya. Saat itu kejadian pada tanggal 21 malam bulan Desember 2024. 24 ya. Kejadiannya dari jam 10. Jadi posisinya gini Pak, jadi dia tuh dijebak, semacam dijebak itu karena dia lagi di rumah, terus dijemput sama 2 orang temennya,
didempet gitu bertiga, dibawa ke satu tempat, katanya di Jembatan Merah gitu. Jembatan Merah Bogor. Terus di situ ternyata di situ memang sudah ada yang nunggu, temennya juga, Sudah nunggu 1-2 orang. satu orang. Di situ juga sudah ada minuman ciu. Minuman ciu. Ah, Udah jadi- disiapin ya? Jadi bukan dia yang bawa ciunya. Jadi di situ sudah ada temennya, sudah ada minuman ciu. Berarti kan sudah direncanakan. Tuh. Dari situ dibawa lagi ke tempat lain pada tanggal yang berbeda karena posisinya kan jam 10 malam, jam 11 malam, ke tempat lain jam 2 malam. Jadi 2 tempat itu. Oh iya, saat itu yang mengeroyok itu berapa banyak Bu? 5 orang. orang. Keterangan dari Jihan ya. Dari karena Jihan ya. kita dari situ. Saat itu apakah ada saksi atau bukti terkait pengeroyokan itu Bu? Dari Video? bukti. Ada bukti video, saksi? Ada. Ya, Jadi, coba. Jadi kalau boleh bercerita nih, jadi temannya yang ngeroyok itu sok-sokan bikin status TikTok kayak gitu nih, mode kalem, mode disenggol, di-share lah di status FB, status Instagram. Kakaknya Jihan berteman sama orang itu, dia lihat, jadi nggak sengaja, pas dilihat-lihat sama Ian tuh, ini kayak adik saya, katanya gitu. Ketawanya Berarti sih, sudah viral ya Bu ya? sudah viral. Sudah viral video malam tersebut itu ya, juga udah pengeroyokan. viral, jadi sok jagoan. Jadi ibaratnya gangster lah gitu. Jadi dari situ kakaknya kan di Tangerang. Paginya langsung ke Depok nyari adeknya. Apa bener dia gitu kan, ciri-cirinya hampir sama, ternyata memang iya. Sorenya langsung bikin LP ditemuin sama kakaknya. Bukti buat laporan ke polisi ke Polres Bogor. Video. Buktinya video. Video. Apakah ada videonya yang Ibu Ada. tangani sekarang ini yang dari sebagai kuasa hukum ya Bu ya? Ada, kebetulan dilihatnya juga kita nggak tega. Coba Diperlihatkan. boleh saya lihat ya. Ya, ini video ya. Video pengeroyokan salah satu anak di bawah umur ya, wanita, oleh 5 orang tersangka penyiksaan. Ini perkiraan korban ini cukup kuat fisiknya, kalau bilang tidak kuat mungkin sudah meninggal di tempat. Ini Kapolri harus bertindak tegas menyikapi kejahatan yang ada, pengeroyokan dan pemukulan kepada salah satu anak di bawah umur. Ya, ini ada kata-kata menyebut nama-nama binatang ya, yang kata-kata binatang yang diucapkan kepada salah satu korban. Ya. Bapak Presiden juga Prabowo, tolong ya kan, tindak lanjut ini, kasus ini jangan dibiarkan. Kalau semakin dibiarkan nanti akan menular kemana-mana. Ya, apalagi saya sudah datang ke Polres Bogor dan saya sendiri sebagai media yang sudah melihat viralnya ya di Instagram video tersebut. Saat saya konfirmasi melalui telepon, Kapolres tidak mau menjawab sama sekali, ya kan, dan saya WhatsApp Kapolres sendiri juga tidak ada jawaban. Kapolres Bogor Kabupaten ya. Jadinya bila mana Kapolres tidak bisa menyikapi terkait kasus pengeroyokan dan perampasan ponsel, sampai saat ini hilang ponsel tersebut Samsung, ya berarti Kapolres Bogor, ya kan, hukum yang ada di Polres Bogor itu mundur. Saya terserah sebagai ketua umum PKWI, saya sangat kecewa. Saya akan tindak lanjuti. Izin Bapak Kapolri, ya, tolong diperhatikan Bapak Kapolres Bogor, ya, saksikan ini videonya, ya, lihat ditendang begini. Apakah ini negara kita, negara Indonesia hukum rimba? Ya. Ibu Cahya ya? Ibu Cahya Diana,
Oh. Makanya subnit PPA ini masuknya. Jadi Oh, Satreskrim subnit PPA Polres Bogor. Kabupaten Bogor ya, Nah, ya. beliau bilang kan ini sebenarnya pidana murni, tidak ada celah untuk RJ, restorasi justice. Tapi karena kelegowoan pelapor gitu kan, dilihat dari mereka juga masih anak-anak, masa depannya juga dipertaruhkan gitu kan, kita menghadiri undangan mereka gitu kan sebagai terlapor untuk mediasi. Tetapi saat kita hadiri tidak ada itikat baik dari mereka. Undangan itu dari pihak Polres. tersangka atau dari Polres? Dari Polres. Dari Polres. Bukti undangannya sejenis apa, Bu? Melalui telepon, WhatsApp, surat. Suratnya mana, Bu? Sebentar, saya ambil dulu. Oke, suratnya ada ya. Terima tanggal 11. Nah, ini suratnya ya, Bu ya? Ya, Yang dari Polres Bogor ya? ya. Saya terima Oke. dari penyidiknya langsung. Dari penyidik ya. Ya, saya bisa ambil sana. Kalau undangannya tuh per tanggal 6, tapi saya terima tanggal 11. Oh, Jadi undangannya satu hari undangannya pada tanggal 6 Iya, ininya per tanggal 6. Juni ya, 2025 untuk RG. RJ, restorasi justice. Padahal ini kasusnya kasus pidana murni ya. Iya. Ada perampasan ponsel sampai ponsel korban hilang ya. Iya, dirampas. Dirampas. Ada apa dengan aparat penegak hukum di Indonesia ini, Bu? Izin, boleh saya tahu, apalagi Polres Kabupaten Bogor nih, Bu. Iya, mungkin karena kalau keterangan beliau ya untuk kami submit Ibda dari Cahaya Diana itu keterangannya memang ini pidana murni, tidak ada celah RJ, tetapi karena permohonan dari para terlapor untuk diadakan mediasi, makanya difasilitasi oleh Polres Bogor. Setelah masuk permohonan mediasi dari para terlapor diterima, akhirnya mengundang kami sebagai terlapor untuk hadir dalam gelar perkara khusus di situ. Tetapi kemarin kita ke sana ternyata memang tidak ada titik temu, ya udah berarti kan lanjut pemeriksaannya, prosesnya lanjut sampai tahap selanjutnya. Saat itu dari pihak diduga tersangka dari 5 orang tersebut hadir nggak, Bu? Hadir semua orang tuanya. Orang tua, anaknya tidak hadir. Anaknya cuma satu yang hadir. Anaknya cuma satu. Dengan alasan lagi ujian, terus lagi ulangan, apalah gitu, nggak ngerti juga. Harusnya kan Tapi hadir ya. dari pihak korban juga hadir ya? Korban hadir. Dari memang pihak keluarganya korban? hadir. Hadir, Karena memang sama kita diusahakan untuk hadir untuk menghormati ya undangan, namanya juga undangan, berarti kan kita berusaha untuk menghormati undangan tersebut. Keinginan dari pihak ibu sendiri sebagai kuasa hukum dari salah satu siapa namanya, Bu? Jihan ya, korban ya. Iya. Keinginannya apa dari pihak Jihan sendiri dan ibu sendiri? Yang keinginannya laksanakanlah hukum yang seadil-adilnya, jangan memandang orangnya ada atau enggak, jangan dilihat apa sih basically-nya atau latar belakangnya seperti apa, jangan sampai apa sih citra polisi sekarang itu tumpul ke atas tajam ke bawah tuh makin kerasa gitu. Jadi kan kelihatannya ini dari bulan apa, dari bulan Desember sampai Juni kok tersangkanya terduganya gitu kan masih belum, Masih keluyuran, masih main bebas ya, sekolah, masih gitu. legowo ya. Terus Luar biasa ya. Kemarin juga izin Pak, dia kan punya akun Instagram, akun TikTok, dia sering live. Saya juga ada dikirimin sama jihannya. Terus Bu, izin kok mereka masih bisa TikTokan ya, katanya bisa live kayak gitu, terus nyinggung-nyinggung kita juga katanya. Nyinggung dari segi apa tuh, Bu? Jadi ngatain jihan di situ. Live TikTok kan siapapun bisa lihat ya. Ya kan, tidak berteman juga bisa lihat kan kalau live TikTok. Berarti kan itu masuk ke kategori pencemaran nama baik dong. Kata saya, tahan dulu, jangan kamu balas sama-sama gitu kan. Kalau misalnya sama balas berarti sama aja gitu kan. Yang berarti kan kalau kayak gitu seharusnya pasalnya bertambah dong. Benar. Nah gitu, tapi kayaknya ya nggak usah
sendiri. Oh, ya udah. Terima kasih Ibu atas kunjungannya ke kantor PKWI, ya kan, Persatuan Karyawan Indonesia DPP, ya. Mas banyak nih Bu informasinya. Oke ya. Semoga Kapolri dan Kapolres Bogor segera ya akan menangkap oknum tersebut ya. Iya. Oke, makasih Bu. Selamat siang dengan adik siapa? Adik Jihan ya. Adik Jihan ini tinggal di mana deh? Di Depok ya. Kami dapat informasi bahwa adik Jihan ini ada sempat pemukulannya dan pengeroyokannya. Benar. Saat itu adik Jihan posisi di mana? Di Depok. Iya. Terus kok bisa kejadian TKP di mana deh? Kejadiannya di dekat Jembatan Merah. Jembatan Merah mana? Cibinong. Cibinong, Bogor. Cibinong Bogor ya. Terus pada jam berapa kejadian itu? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Kok dari Depok bisa ke Cibinong? Dijemput. Dijemput dengan siapa? Salwa sama Awa. Salwa sama Awa. Kenal waktu itu dengan mereka? Kenal. Kenal baik? Teman main. Teman main. Saat itu ada curiga nggak saat itu kamu dijemput? Enggak sama sekali. Tidak ada? Tidak ada curiga. Terus setelah kamu dijemput dari Depok, dibawa ke Cibinong, sampai di lokasi bagaimana? Tindak lanjutnya? Kan awalnya dijemput dari rumah jam 11. Terus habis itu dibawa ke rumah kosong. Rumah kosong. Rumah kosong itu lokasi di mana? Di Jembatan Merah itu. Dekat Jembatan Merah Iya. juga. Terus Nah, lalu aku dikasih minuman dikasih minuman. Minumannya sejenis apa? kayak ciu. Ciu yang sudah disiapkan. Iya. Berapa banyak ciu itu? Apakah mereka lagi pesta atau bagaimana? Kurang tahu. Aku kan diajak. Oh, diajak. Terus sempat dikasih minuman mabok ciu ya. Setelah habis, mereka minum nggak? Minum. Mereka lagi Si Salwa sama Awa itu minum. minum semua. Saat habis pada minum, terus apa? Datang nih satu-satu anak-anak itu. Satu-satu datang. Ya, kayak si Salwa, si Lydia, si Ara, terus sama si Pa. Nah, Terus datang ke datang ke rumah kosong itu. rumah kosong tersebut. Terus Terus aku awalnya kan ngobrol-ngobrol tuh, aku udah ketakutan kan, bilang sama Salwa ini, wah gimana nih, tolongin gue nanti kalau gue ngapa ya. Nah terus habis itu pas beberapa menit itu aku dijedotin di tembok. dijedotin di tembok sama Dijambak di tembok. dijambak dijedotin di tembok. Sama si Pak. Nah terus habis itu udah dijedotin itu, nah si Ara ini ikut-ikutan nendang belakang aku kan, belakang aku. Nah akhirnya semuanya ikut-ikutan. Nah habis itu kan Ada berapa orang kira-kira yang menguras kamu? 5 orang. 5 orang. Bisa sebutin nama-namanya? Salwa, Lia, Ara, Sipa, sama Awa. Kan Salwa, Lia, Awa, Ara, Sipa. Oh, 5 orang. Ya, Saat itu setelah kamu dikeroyok sekitar jam berapa? jam 11 malam. 11 malam. Saat itu kamu bisa lolos dari mereka bagaimana? Aku ditinggalin pas udah aku kan dipukulin. Berapa orang? Habis dari rumah kosong itu aku dipukulin lagi di rumah kosong. Rumah kosong lagi. Iya. Pindah tempat ya? Iya. Dari jam 11 kamu dipukulin, setelah itu gitu dibawa muter-muter dulu. dibawa muter-muter, diboncengin. Ya diboncengin. Nah jam 2 malam aku dibawa ke rumah kosong. Rumah kosong. Dilanjutkan pemukulan lagi, pengeroyokan. Apa yang kamu rasakan waktu saat itu pemukulan itu, di mana aja yang kamu kena? Di Tolong ditunjukkan. kepala, hidung, mata, kaki, pinggang, ya kan? udah. Yang ada di video ya, Iya. yang viral sekarang video tersebut ya. Terus saat itu ada nggak dengan benda-benda lain? Disundul pakai rokok. Di sebelah mana? Di sini. Di situ. Sama siapa di sini pakai rokok? Sama Awa, sama Lia, sama Salwa. Salwa sama Bia ya.
disunut pakai rokok. Mereka ngerokok juga ya? Perempuan ya semua ya? Ada lelaki nggak kira-kira saat itu? Ada, cuman nggak ada yang bantuin. Enggak, oh jadi ada lelaki juga di lokasi tersebut, tapi tidak bisa dia tidak ikut campur memukul Iya, tidak. atau tidak bisa memisahkan, cuman jadi saksi saja melihat dong ya. Itu kira-kira cowok itu siapa aja? Kenal nggak? Enggak, aku nggak kenal. Bawaan siapa itu cowok? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya kayak aku pas datang itu udah ada di situ cowok-cowok itu. Cowok itu pas kamu dibawa itu dari Depok ke lokasi rumah kosong, tiba-tiba Ruko kosong. ruko kosong ternyata sudah ada cowok dari keadaan minum semua. Hah? Pada main warnet. Pada main warnet ya cowok-cowok itu ya. Saat kamu dipukul itu, dia kan terus langkah selanjutnya pindah lokasi, pemukulan kembali di ruko kosong. Ya, ruko kosong lagi. Setelah itu, Kan awalnya di rumah kosong nih pada minum. Oke. Nah, yang TKP kedua di rumah kosong lagi ada cowok-cowoknya lagi pada main warnet. Udah ada di situ cowok-cowokannya. Nah, aku kan gak kenal sama cowok-cowokannya itu. Nah, cowok-cowoknya nggak ada yang nolongin di situ. Nah, makanya aku diem aja tuh di situ. Aku nggak bisa melawan kan karena kalau aku udah pusing kan habis tendang-tendangin. Nah udah gitu udah tuh aku ditinggalin. Sempet kami dapat informasi katanya sempet kamu dibawa ke rel, benar atau tidak? Iya benar. Dibawa ke rel untuk apa tuh? Dipukulin juga. Dipukulin juga? Cuman nggak parah. Nggak parah. Berarti 3 tempat lokasi yang berbeda? Cuman yang di rel ini yang duluan. Oh yang di rel duluan, Iya. awal pertama. Indikasi apa sih? Kok sampai ada pengeroyokan dan pemukulan? Karena Utang berapa? 179.000. 179.000. Hanya itu doang? Sama dituduh maling. Itu maling. Ada bukti? Kamu maling nggak? Ya aku kan itu Enggak. Cuman dituduh aja ya, tidak ada bukti ya. Oh. Ya udah. Terus setelah itu kamu dibawa ke pertama di rel ruko kosong. Terus pindah lagi. Kan awal pas sebelum di ruko kosong sama rumah kosong itu di rel. Nah pas 2 hari 3 harinya di rumah kosong terus pindah lagi ke ruko. Nah, kok bisa sampai berturut sampai 3 hari? nggak tahu mungkin dia dendam sama aku kan. Kamu nggak setelah kamu awal pertama sudah kejadian itu kenapa kamu masih mau ikut kembali gitu? Nggak tahu kan awalnya udah damai pas selesai aku dipukulin di rel itu udah damai. Nah terus ya udah doang aku maafin karena nggak parah. Kalau misalkan parah ya mungkin aku emang salahnya aku tuh nggak ngomong sama ayah. Nggak nyampein kepada orang tua ya? Karena aku takut kan. Udah gitu, nah pas udah itunya pas di ruko kosong sama rumah kosong ini, nah aku paginya pulang hari Senin aku pulang jam 10 pagi. Nah ayah melihat muka aku udah pada bonyok. Yang bonyok sebelah mana aja? Di sini sama pendarahan kornea di mata. Sempet pendarahan ya. Terus apa yang kerugian sekarang Mas Ferdinand? Seperti ada nggak yang barang-barang kamu hilang? HP merek Samsung. siapa? Kamu tahu nggak siapa yang ngambil? Salwa. Dapat informasi dari mana? Dari Sipa. Iya. HP kamu Samsung Iya Samsung. hilang, diambil sama Salwa. Dapat informasi dari Sipa ya. Saat kejadian di lokasi pemukulan itu. Di ruko kosong. Ruko kosong. Kamu tahu nggak HP itu di mana sekarang? Limbahnya. Katanya di Udah dipulangin? Belum. Sampai sekarang belum. Siapa yang ambil? Salwa ya. Salwa yang ambil ya. Ada lagi tambahan Bang? Ada yang sepantaran aku, ada yang Sepantaran kamu berapa usia kamu? aku
aku kan 16 tahun, si dia ini 15. Terus si Awa sama si Awa kemarin datang Sa ada siapa? Sawa Kalau punya KTP ya, sudah cukup umur ya. Dia sempat mukul juga. mukulin, nendangin, malah tendang, terus nyulik juga, terus diinjak. Terus dari pihak tersangka ini yang diduga tersangka ya, apa kelima ini, apakah ada untuk musyawarah kekeluargaan datang ke rumah kamu? Nggak ada. Terus kamu, saya dapat informasi bahwa kamu sudah membuat laporan ke Polres Metro, ke Polres Kabupaten Bogor. Sempat pada tanggal berapa? Saat itu? Tanggal 22. 22 apa? Pas kejadian itu 22 Desember. Desember ya. Oh, kejadian 2 Desember. Enggak kan kejadiannya 21. 21. Nah, besokannya langsung ke Polres. Oh, kejadian itu kemarin. Berarti tanggal 2 Desember 2024 ya. Didampingin bapaknya. Iya. Didampingin sama siapa? Ayah. Pas kejadian ada saksi nggak? Tadi kejadian. Kejadian ada. Siapa namanya? Salsa. Salsa ya. Salsa itu siapa? Teman baik atau gimana? Temen biasa, temen main. Teman main ya. Pas kejadian ada di lokasi ya. Ada. Sekarang saya mau tanya, usia kamu berapa? 16 tahun. Nama kamu siapa? Jihan Ali Hadira. Terima kasih ya, Budian ya. Dengan Mbak siapa? Salsa. Salsa usia berapa? 19. 19 tahun ya. Salsa tinggal di mana? Di Depok. Depok juga. Dekat nggak sama korban? Jauh. Jauh, lumayan jauh ya. Kamu kenal dengan korban? Selebihnya enggak sih, baru pertama kali ketemu lagi main sama kejadian itu aja. Oh, baru. Dua kali. Saat itu Salsa tahu ada di lokasi TKP. Pengeroyokan dan pemukulan dan perampasan ponsel. Iya. Tahu ya? Saat itu siapa-siapa sih ya? Kenal nggak sama tersangka tersebut? Nah, Siapa namanya? Salwa, Sipa, terus Dara, Awa, Bia. Kira-kira dari mereka itu ada yang sudah cukup umur belum? Belum, Belum ada. masih di bawah. Di bawah umur semua atau sudah cukup umur? Di Salah satu. Tadi saya dapat informasi dari pihak korban ada satu orang yang sudah ada KTP 19 tahun. Kurang tahu ya. Kamu kenal deket nggak sama mereka? nggak deket-deket banget sih, Oh. bagian aja. Saat itu bagaimana sih bisa terjadinya ada pengeroyokan, pemukulan, terus juga ada perampasan ponsel, iya kan berulang-ulang kali ya. Dalam satu hari itu ada 3 TKP, benar? Coba kamu saat itu bisa ketemu dengan korban di mana tuh ketemunya saat itu terakhir? Apa dari awal ikut atau gimana? Dari awal sih, Dari awal. ya. Terus kamu nggak sempat memisahkan? Sempet, cuman malah aku yang ke Banting juga. Oh, sempat ke Banting ya, karena mereka banyak ya. Iya, Terus nggak ada warga kah dari di TKP tersebut? nggak ada. Nggak ada. Saat kami lihat dari video itu ada lelaki marah-marah buat jangan bikin keributan di kampung saya, benar nggak sih? Benar, Itu di wilayah mana tuh? kebun kopi. Kebun kopi. Terus kamu lihat korban apa yang terjadi saat itu? Apakah sadar diri? Apakah nggak sadar diri? Bagaimana? Setengah sadar. Setengah sadar ya. Kira-kira apa yang dia rasakan korban ini selama itu? Ya mama-mama tahu nggak di mana aja kamu sempat? Kalau aku tahunya di bagian sini, sama mata mungkin. Mata. Ya, di situ aja. Pala. Pala. Badan dari belakang tendangan atau Iya, apa? dari belakang tendangan. Oh, Dari itu kaki pun itu lima-limanya mengeroyok. Iya, Sempat HP pun diambil ya, benar nggak sih? benar. Benar ya. Kamu memberi keterangan ini benar ya, pasti ya? Pasti. Pasti ya. Sekali lagi namanya siapa? Salsa. Salsa ya.
Sempet nggak sih katanya saya dapat informasi dari beberapa orang yang menyampaikan katanya sempat dibawa ke rel. Enggak sih. Enggak ya? Oh enggak ya? Iya. Enggak sempat dibawa ke rel ya? Oh, oke. Terima kasih. Pertemuan pertama di jembatan merah. Di rumah kosong ya? Iya. Berarti yang rel itu mah hari yang berbeda, Pak. Kata-kata itu walaupun hari yang berbeda, dia nggak ikut deh. Oh. Itu berarti yang diikutkan di rumah kosong sama di ruko. Ruko sama di Rumah kosong. ya di rumah kosong itu. Di rumah kosong ya. Belum, Pak. Awalnya kan di rumah kosong dulu ya. Iya. Habis di rumah kosong baru di ruko. Ke ini dulu ke Setu Citata. Itu apa sih? Kayak tempat bermain anak-anak. Terus sempat ini nggak? Ada katanya dapat informasi barangnya hilang ya, ponselnya Iya. Dirampas. dirampas. Sampai saat ini belum ada untuk musyawarah kekeluargaan dari pihak tersangka. Belum kayaknya. Belum ya. Pada tanggal berapa ya kejadian itu? 21 Desember ya. Sekitar jam 2-an. jam 2-an ya. Tahun berapa? 2024. Tahun 2024. Oke, terima kasih informasinya Dek ya.